Maka apabila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, artinya peluang besar. Kalau mau masuk surga sekarang nih, kerjain puasa yang benar. Ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, artinya menghindarkan diri dari neraka sekarang. Lakukan puasa yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Soneta, Femina, hadirin hadirat, rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat para syaitan. Nah, ini bukan berarti kalimat hakiki. Ini majazi, kiasan. Bahwa di bulan Ramadan peluang besar untuk masuk surga. Di bulan Ramadan peluang yang sangat besar untuk menghindarkan diri dari api neraka. Di bulan Ramadan adalah peluang yang besar untuk mengendalikan syaitan. Mengikat syaitan yang memang dia eksis di dalam diri kita. Yuwaswis fi sudurin nas, ya, yang berbisik-bisik. Entah yang berbentuk jin ataupun bangsa manusia. Bisa aja kita jadi syaitan. Kalau memprovokasi yang nggak benar, kita namanya syaitan. Nah, kenapa peluang masuk surga begitu besar dalam bulan Ramadan? Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu walallahu azza wa jalla illa siyamu fa annahu li wa ana ajzi bi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Semua amalan anak Adam, amal ibadahnya, semuanya untuk mereka. Kita sholat, kita haji, kita zakat, itu untuk mereka. Artinya untuk kepentingan mereka. Ya, kita sholat untuk kita. Kita zakat untuk membersihkan diri kita. Kita naik haji juga seperti itu untuk kita. Tapi Allah Azza wa Jal qal, illa saum fa innahu li, kecuali puasa itu untukku. Bukan untuk manusia, untukku. Yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Mereka menahan syahwat dan menahan makan minum min ajli, untuk aku. Jadi syamu Ramadan adalah puasa sirri, puasa rahasia. Yang tahu hanya kita, as-shaim, sama Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan ibadah-ibadah lain. Kalau salat, orang tahu kita salat. Kalau zakat, orang tahu kita berzakat. Kalau berhaji, orang tahu kita berhaji. Tapi yang namanya puasa, yang tahu hanya Allah sama kita. Makanya Allah mengatakan, "As-syamu li", puasa itu untukku. Dia menahan syahwatnya. Syahwat itu apa? Berbagai macam nafsu
ammaratu bisu. Atau bisa juga syahwat-syahwat yang halal, seperti beribadah dengan harim kita dah, gitu ya. Nah, dia tahan itu. Dia juga tahan makan minum. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Maka Allah mengatakan, lis-shaimi farhatan. Untuk orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarih. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Artinya berbuka 1 Syawal tuh. Aidul Fitri di samping berarti kembali kepada fitrah, yaitu orang yang takwa, tapi berarti juga Aidul Fitri kembali berbuka. Enggak puasa lagi dah tuh. Ya, jadi siang makan lontong sayur boleh. Siang minum es cendol boleh, ya. Pagi-pagi sarapan nasi uduk udah boleh tuh. Nah, dia di situ gembira. Farhatun 'inda iftarih. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, enggak lagi puasa. Kenapa dia gembira? Bukan orang seperti kegembiraan orang lapar ketemu nasi, tidak. Dia gembira, dia bahagia karena dia telah mampu melaksanakan perintah Allah, menjadi orang yang bertakwa selama 1 bulan penuh. Itu dia jadi girang, gembira dia. Bahagia dia. Nah, makanya kebahagiaan itu diwujudkanlah sama orang-orang nih. Ya, bikin ketupat, bikin opor ayam, dodol, ketinggalan tuh. Terus, wah macam-macam. Itu sebetulnya manifestasi kegembiraan, dia girang. Beli baju baru, ya, rumah dicat. Apa? Gembira. Kita sudah menang 1 bulan penuh menundukkan syaitan. Girang. Farhatun 'inda iftarih. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan kedua ketika dia berjumpa sama Allah. Masya Allah. Ketemu sama Allah, bayangkan. Sementara Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah nggak bisa dilihat dengan pandangan mata selama ini. Tapi kali ini buat orang yang berpuasa dikasih lihat. Ketemu sama Allah, ini kegembiraan yang dahsyat. Ya. Kita ketemu idola aja kira nggak? Forsa kalau ketemu Roma Irama tuh kira nggak? Forsa, ya. Misalnya fans of siapa nih? Elvis Presley, fans of apa tuh Blackpink. Kalau ketemu jerit-jerit ya, wah. Kenapa? Girang. Melihat idolanya, melihat pujaannya. Ini melihat sesembahan kita. Yang selama ini seumur hidup kita sembah. Kita sembah dia selama hidup. Kita mohonkan pertolongannya. Tapi saat ini kita ketemu sama beliau. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bertemunya saja luar biasa. Lalu bagaimana wajah Allah? Allah punya wajah enggak? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi jangan coba-coba bayangin Allah kayak siapa gitu bersosok. Jangan. Tapi Allah wujud. Wujud artinya ada. Wujud ada. Kali ini pandangan kita ditajamkan. Di akhirat pandangan kita, pendengaran kita ditajamkan. Dan kita saat itu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma ketemu, bukan cuma memandang. Memandangnya saja udah enggak kepengen apa-apa gitu. Itu pernah ana cerita kisah Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu tampannya Masya Allah. Ya.
Jangankan perempuan, laki aja nggak bosan lihat dia. Tampan banget. Sampai-sampai yang namanya Zulaikha, seorang permaisuri pembesar, itu nggak tahan lihat dia sampai diperkosa. Dipaksa sama dia supaya katakanlah bermesraan sama dia. Nabi namanya Nabi nggak mau kan? Nggak tahu kalau lo Redin, ini Nabi nih. Nggak mau deh. Wah, sampai sobek belakang bajunya itu. Nah ini Zulaikha dihina nih sama wanita-wanita setempat situ. Zulaikha payah banget sih. Seorang permaisuri pembesar, masa gila-gila ame Yusuf, payah. Oke, kata Zulaikha, kumpulin tuh perempuan-perempuan yang menghina. Kumpulin sebanyak-banyaknya, kasih buah satu-satu. Nggak tahu buah apa itu waktu itu. Mau kesemek, mau jamblang, atau pokoknya dikasih buah tuh. Terus dikasih pisau satu orang satu. Kamu tolong potong-potong ini sampai kecil-kecil ya. Nah, apa sih Zulaikha maksudnya nih? Baik, potong. Dipanggil Yusuf, ya Yusuf, ta'al. Ya Yusuf, datang Yusuf. Masya Allah, bengong semua itu perempuan. Pantes aja Zulaikha nih. Nggak tahan langsung, pantes aja. Nggak berasa dipotong jarinya itu perempuan. Nggak berasa jarinya berdarah dipotong dari montong buah. Itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu kenikmatan, satu kelezatan yang luar biasa. Maka Allah mengatakan, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Bukan cuma memandang wajahnya, bukan cuma ketemu, wa ana ajzi bih, aku akan memberikan hadiah sama dia. Sama Suaimin ini Allah langsung, apa hadiahnya? Itu tadi dikatakan bahwa orang puasa itu yadu syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Dia menahan syahwatnya dan dia menahan makan minumnya karena aku. Maka sekarang apa tuh yang namanya syahwat disediain sama Allah? Apa yang namanya makanan disediain sama Allah? Kenapa? Karena dia telah menahan syahwat dan menahan makan minum karena Allah. Dalam satu surah Allah berfirman, Zina linnasi hubu syawati minan nisa wal banin wal qantiril muqantarati wal fiddah. Allah a'lam. Wa khilal musawwamah wal an'am wal harth. Dihiasi syahwat manusia itu kepada perempuan. Kalau perempuan kepada laki-laki. Jadi Allah bilang, aku hiasi manusia ini dengan syahwat kepada perempuan. Yang perempuan syahwat kepada laki-laki. Diberi syahwat kepada anak-anak, syahwat kepada perhiasan, emas permata, intan berlian. Wah, senang. Diberi syahwat kepada tunggangan, kuda-kuda tunggangan pilihan. Kuda yang bagus-bagus tuh harganya tahu nggak berapa? Wah, sampai miliaran. Saking kecintaan orang sama kuda tunggangan itu. Wal an'am, syahwat terhadap hewan-hewan peliharaan. Coba lihat hewan peliharaan Yahudin nih, piara burung. Itu syahwat kepada burung luar biasa ini, benar nggak? Senang lihat burung tuh macam-macam warnanya. Ada yang piara kura-kura, ada yang piara anjing, ada yang piara macan bahkan. Senang, syahwat. Wal harth, dan sawah ladang. Orang kalau rekreasi dia pergi ke satu tempat sawah ladang, waduh, saya beli 3 hektar gue beli ini, seneng sama sawah sama ladang gitu. Lalu apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu kesenangan dunia
Di sisi Allah lebih dahsyat hal-hal yang menarik syahwat itu. Nah, paham? Pemfruannya lebih dahsyat. Makanannya lebih dahsyat. Ya. Jadi diberi syahwat itu dipuaskan, maka surga itu adalah negeri syahwat. Semua yang di dunia ini yang kita puja-puja, kita uber-uber, kita dambakan, kita nikmati, di sono dikasih. Wallahu andahu husnul mahab, yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dari dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan abadi. Pemfruan nggak pakai peot lagi di sono. Ya, begitu juga laki-laki nggak pakai peot lagi, nggak ada kakek-kakek, nenek-nenek di sono. Semuanya pemuda, selama-lamanya pemuda, pemudi. Syahwatnya nggak berujung. Khalidina fiha abada, masuk di surga itu selama-lamanya. Begitu juga makanan yang dia tahan waktu puasa. Itu makanan Masya Allah apa aja deh, Madi ya, jangan khawatir di. Tenang itu. Itu hadiah dari Allah. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini dia Allah. Bukan cuma bertemu, bukan cuma memandang, diberi hadiah. Tuh, syahwat mau apa? Mau syahwat apa kamu? Negeri syahwat surga itu. Negeri makanan minuman yang mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Enggak pernah keindahan segala macam dilihat oleh mata di dunia, enggak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, enggak bisa dibayangin. Begini kali ini bidadari enggak bisa. Enggak begitu, Jur. Jauh daripada hayalan. Begini barangkali apa makanan, oh enggak bisa. Wala khatara 'ala qalbi bashar, enggak bisa dihayalkan itu. Kullama ruziqu min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabli wa tubihi mutasyabiha. Satu contoh ketika mereka diberikan buah-buahan. Loh, ini kan yang diberi dulu sama kita di dunia. Ini pisang juga, ini durian juga, ini apel juga, ini anggur juga. Tapi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tapi lo enggak pernah lihat tuh kayak begitu. Ini malah lo ta'ala-ala lo. Istilah melihatnya ta'ala Allah ini Masya Allah begitu. Tapi buah itu sama. Aku berikan kamu di surga yang mutasyabih, yang sama seperti di bumi, di dunia. Makanya dunia itu i'tibarul akhirah, perumpamaan akhirat. Kalau ada kenikmatan itu ya gambaran kecil surga. Kalau ada azab yang menyakitkan itu gambaran kecil di neraka. Ini i'tibarul akhirah. Ya. Nah, jadi itu pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Artinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh, puasanya bebenaran. Ya, seluruh indera kita puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus. Allah ampunin dosa kita. Barang siapa yang qama Ramadan, tarawih maksudnya. Tarawih seperti sekarang, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan sungguh-sungguh. Akan dikeluarkan dari dosanya seperti pada hari dia dikeluarkan ibunya, dilahirkan ibunya. Suci. Ditutup pintu neraka. Kemudian sufidatis syayatin. Diikat syaitan. Kita yang ikat syaitan. Makanya kita harus kenal setan itu yang mana, biar kita bisa ikat tangannya. Ya. Dan bisa kita pegang lehernya. Lo ngapain lo? Mesti tahu, mesti kenal. Yang mana setan? Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam.
Setan itu berjalan di dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darahnya. Ini darah ini isinya macam-macam nih, sesuai dengan makanan kita nih. Makanan yang haram akan menjadi perbuatan kita tidak baik, syaitan. Ada di surat An-Nas apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, memiliki manusia, rajanya manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada waswas yang tersembunyi, dari bisikan-bisikan yang tersembunyi. Di sini adanya nih. Di mana, Jur? Ah, di situ. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisik-bisik. Minal jinnati wan nas, bisikan jin yang ada di badan kita. Wan nas, dan bisikan-bisikan manusia. Nah, jadi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Maka apabila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, artinya peluang besar. Kalau mau masuk surga sekarang nih, kerjain puasa yang benar. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, artinya menghindarkan diri dari neraka sekarang. Lakukan puasa yang benar. Dan ikat itu syaitan sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah. Karena Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuhmu, jadikanlah dia musuh. Karena dia menyeru kita ke neraka. Paham ya? Nah, kira-kira itulah hakikat daripada Syamu Ramadan ini, yaitu satu madrasah, sekolah, melatih diri kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk menundukkan sifat-sifat buruk kita, sehingga kita mencapai tingkat takwa. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti natijahnya, buahnya, resultsnya adalah takwa. Imtitharu awamirillah wajtanibu nawahi. Siap melaksanakan semua perintah Allah dan siap menjauhkan semua larangan Allah, sehingga nanti kita diberikan kebahagiaan fid dunya ilal akhirah, sampai ke akhirat. Ya. Baiklah, itu kira-kira mengenai sekedar puasa. Nah, kita sebentar lagi akan melakukan sholat Isya. Bulan puasa Isya masih tetap 4 rakaat, ya. Jadi bukan 8, enggak. Isyanya tetap 4. Tarawih artinya tarbiyah. Tarbiyah itu santai, relax. Tarawih itu artinya santai. Makanya di zaman Umar ibnu Khattab, tarawih itu 24. Di sela-sela tarawih ada sholawat, Allahumma sholli alaihi. Ya, santai, relax. Itu tarawih. Itu ya. Ntar istirahat. Di setengah istirahat itu ada baca ini, baca hadis segala macam. Terus lirik lagi 2 rakaat selama cerita lagi tentang begitu. Ya, sampai 23, yaitu 3 witir. Umar bin Khattab bilang, tarawih ini bid'ah. Bid'ah yang terbaik ini tarawih, katanya. Ya. Tarawih berjamaah itu bid'ah. Nabi pernah tarawih, qiyamul lail, salat malam di masjid, ada orang ngikutin. Nah, jadi masuk. Terus beberapa hari begitu. Nah,
konon tarawihnya qiyamul lailnya Nabi itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab 20 tarawih, 3 witir. Nah itu Utsman bin Affan radhiyallahu an 36 tarawihnya, 3 witir, jadi 39. Itu tarawih. Nah tapi boleh nggak 8? 2 aja boleh. Nggak tarawih aja? Boleh. Tapi bahlul. Bahlul. Orang nggak tarawih Ramadan ya bahlul ya. Kayak kebanyakan pahle aja loh. Kayak udah punya sertifikat sorga aja lo nggak pakai tarawih. Bahlul, som-som ya nggak? Tarawih itu Masya Allah, qiyamul lail itu luar biasa pahalanya. Jadi tarawih orang banyak melakukan 8, boleh saja. Tapi jangan dibilang ini sunnah 8, bukan. Nggak ada sunnah tarawih, nggak ada sunnah tarawih. Kalau mengikuti Nabi mungkin 100 rakaat. Soalnya Nabi bengkak-bengkak kalau tarawih itu. Ya. Dan sendiri, nggak berjamaah, nggak begini. Jamaah ini beda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri yang mengatakan itu. Ini bid'ah yang terbaik. Oke, kita akan melaksanakan Isya tetap 4 rakaat. Tarawih yang berapa nih? Utsman bin Affan 36 ya. Yang dua tuh iya yang 2. Hah? Yang 2 boleh. Boleh. Tapi biasanya orang kebanyakan 8 dah gitu. Nahdlatul Ulama 23, NU 23. Biasanya Muhammadiyah 8. Hah? Yang 11 sama witir maksudnya. 8 tambah 3 jadi 11. Bukan tarawihnya 11. 11 jadi 11 ini. 3 witir. Ntar satu saat kita bahas apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ada Nabi bersabda, "Sataftariku ummati ala 30 wa 70 firqah. Kulluhum finnar. Wahidatan fil jannah. Wa hum Ahlus Sunnah wal Jamaah." Nanti umatku akan terpecah 73 rumpun. Semuanya masuk neraka illa wahid, kecuali 1 yang masuk surga. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ana ma'ahu yauma wa ashabi. Aku yang bersamanya pada hari ini dan ashabi dan para sahabatku. Itu secara garis besar. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok. Orang Nasrani akan pecah menjadi 72 kelompok. Orang Islam menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Udah masuk waktu belum? Udah. Baik, kita baca suratul Fatihah, berkatil Fatihah, bikaramatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik, hidayah wa inayah, agar bisa melaksanakan Syam Ramadan sampai selesai imanan wa ihtisaban ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.